Jadi nggak akan pernah ada berdebat ini. Kamu boleh buktikan lah. Bener nggak omongan saya itu? Kalaupun mau berlanjut, ya paling tulisan lagi, rengginang lagi, kue lagi. Tidak akan pernah ada langsung perdebatan. Kalau benar terjadi perdebatan, saya hapus semua konten-konten saya yang bicara masalah Habib. Sangat banyak orang-orang yang ingin dua orang ini berdebat secara langsung. Artinya bukan berdebat dengan tulisan seperti yang sudah-sudah. Berarti yang saya maksud tidak akan terjadi itu ya perdebatan langsungnya. Bukan saya sok tahu, tapi saya punya prediksi. Kamu boleh buktikan sampai kapanpun, sampai lebaran monyet ya. Kalau bahasa Arab itu hatta yabdo al-ghurab ya. Karena kalau kita perhatikan arah yang dipersoalkan itu, sebetulnya dua belah pihak ini secara garis besar itu sepakat. Misalnya masalah nama Ubaidillah tidak terdaftar dalam kitab abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh. Dua orang ini sepakat itu. Artinya Habib Hanif saja ketika berhujjah penyebutan Ubaidillah, ya maksudnya adalah Abdullah, kitabnya adalah kitab Al-Jundi, abad ke-8. Ketika membawa kitab yang lebih tua, yaitu kitab Abnaul Imam karya Ibnu Toba, di mana di situ menyebut nama Abdullah dan okelah dianggap Ubaidillah sebagai Abdullah, kitabnya muhtamal. Muhtamal itu tidak jelas ini kitab asli tulisan Ibnu Toba atau tulisan orang lain yang disisipkan. Jadi ada kaidah sakotol istidlalu ma'al ihtimal. Dalil itu atau bukti itu harus jelas, harus fix. Bagaimana mau diposisikan sebagai bukti atau sebagai dalil, statusnya tidak jelas gitu. Ya, dalil itu atau bukti itu untuk menjelaskan sesuatu. Kalau dirinya sendiri tidak jelas, maka tidak bisa diposisikan untuk menjelaskan sesuatu. Ya sama dengan lampu itu untuk menerangi, maka lampunya sendiri itu harus bercahaya. Lampunya mati kok mau menerangi. Nah, kira-kira begitu ya. Itu logika dalam usul fikih begitu. Jadi tidak boleh dalil-dalil yang ihtimal yang tidak bisa dipastikan apa maksudnya itu tidak boleh dijadikan dalil. Begitu. Kemudian, kalaupun mau ada polemik, arahnya sudah bukan lagi masalah manuskrip. Kenapa? Karena tidak ada. Sudah sepakat tidak ada, apa mau diperdebatkan? Ya. Maka kemana nanti arahnya kira-kira berdebat? Ya klaim saja masing-masing. Misalnya bawa-bawa ulama-ulama yang mengatakan menyebut nasab Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, bawa Ibnu Hajar, bawa As-Sakhawi, bawa Murtado Az-Zabidi, bawa kitab-kitab ulama mereka. Ya begitu aja. Terus dari Kiai Maduddin mestinya ditanya, mana kitab yang lebih tua? Ya begitu saja terus, tidak akan pernah keluar dari situ. Kalau kamu cerdas, kamu perhatikan narasinya Kiai Haji Imaduddin itu yang menantang berdebat 3 hari 3 malam tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Beliau menyebut nama Ibnu Hajar dan menolak. Kalau kamu tidak percaya, kamu putar ulang. Apa kata Kiai Haji Imaduddin? Kita santri diajari untuk mentelaah kitab. Imam Ibnu Hajar itu lahirnya abad keberapa? Jangan langsung diterima ketika beliau mengatakan bersambung. Tapi kita buktikan. Nah kira-kira kan begitu. Artinya tetap saja akan diterima oleh Kiai Haji Imaduddin kalau ada kitab di abad keempat atau abad kelima atau abad keenam lah. Sementara faktanya sudah sama-sama sepakat tidak ada kitabnya. Lah, ini kan mau berdebat apa lagi? Sudah selesai sebetulnya. Sudah selesai. Apa yang dituntutkan tidak terjawab. Sementara yang menuntut menjadikan itu sebagai satu-satunya cara untuk menerima. Pihak yang lain mengajukan cara yang lain, yaitu masalah suhroh lah, masalah ada ulama-ulama nasabah yang menyebut lah, tetapi tahunya tidak relevan dengan yang diinginkan oleh yang bertanya. Jadi kan repot kalau begitu. Satunya minta bawang, dikasihnya cabai. Ya sama-sama bumbu, tapi kan mintanya bawang. Kira-kira begitu kalau kita turunkan bahasanya menjadi obrolan emak-emak di dapur. Satunya minta piring, dikasihnya sendok. Terus ngotot, ini kan sama-sama alat makan. Iya pak, tapi saya mintanya piring, bukan sendok. Ya, kalau sudah sama-sama sepakat gak ada piring, ya sudah akui tidak ada piring, tapi alat masak ada, tapi sendok bentuknya bukan piring. Ya mau debat bagaimana?
Begitu ya. Jadi kamu ini sudah paham saya kira ya. Ini sudah sesuatu yang diperselisihkan. Tetapi ada yang disepakati dari perselisihan-perselisihan itu. Apa yang disepakati? Yaitu memang tidak ada kitabnya. Sudah itu. Maka kalau mau ini dituntaskan di ranah perkitabannya, sudah sering saya ulang, cari mana Al-Ubaidili itu mengucapkan bahwa putra Ahmad itu ada yang bernama Abdullah dan hijrah ke Yaman. Nah, kitabnya itu ada di kitab Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abror. Katanya kan hilang. Kalau hilang kan bisa dicari. Artinya kita berhusnudzon kepada Az-Zabidi bahwasanya Al-Ubaidili sudah pernah menyebut nama itu. Jangan berpolemik, oh itu Abdullah bukan Ubaidillah. Iya, tapi Az-Zabidi memposisikan itu sebagai Ubaidillah. Artinya sebagai sesepuhnya Ba'alawi. Tinggal cari dulu bener enggak, kan begitu. Kemudian misalnya ada kitab-kitab tarikh yang mungkin juga belum dicetak, cari. Selama ini ketika mencari manuskrip, misalnya Habib Hanif bisa memunculkan manuskrip kitabnya Murtado Az-Zabidi itu, sehingga bisa menampar Kiai Haji Imaduddin bahwa ternyata memang benar ya, ternyata kitab yang dipakai Kiai Haji Imaduddin itu kan ketika tidak ada Al-Ubaidili mungkin halamannya memang halaman 30 buram atau bagaimana, tetapi itu tidak lalu membalik keadaan ternyata Ubaidillah itu ada sejak abad kitabnya Ubaidili, bukan. Karena itu adalah ucapannya Murtado Az-Zabidi, bukan ucapannya Al-Ubaidili. Jadi di situ yang dijelaskan adalah menurut Murtado Az-Zabidi, Al-Ubaidili mengatakan begitu saja. Ya. Sama dengan yang pernah saya kritik ketika ada Kiai mana itu Jawa Tengah Kudus itu yang mengatakan bahwasanya kitab Tuhfah itu menukil dari Ibnu Samuroh, padahal bukan menukil dari Ibnu Samuroh, tapi menukil dari tulisan di mana isi tulisannya adalah bahwa Ibnu Samuroh mengatakan. Jadi ada 3 pihak. Ya, A menukil dari B, kata B, C mengatakan. Bukan A menukil dari C, langsung C yang mengatakan, bukan ya. Jadi begitu rentetannya. Ya. Jadi nggak akan pernah ada berdebat ini. Kayak kamu boleh buktikan lah. Bener nggak omongan saya itu ya. Kalaupun mau berlanjut, ya paling tulisan lagi, rengginang lagi, kue lagi. Begitu aja ya. Tidak akan pernah ada langsung perdebatan. Kalau kamu tidak percaya, ya boleh dibuktikan. Kalau benar terjadi perdebatan, saya hapus konten saya ini ya. Bahkan saya hapus semua konten-konten saya yang bicara masalah Habib. Kamu lihat saja ya. Jadi kita tunggu saja, kita buktikan saja. Tidak akan pernah mereka itu berdebat. Kalau mungkin Kiai Haji Imaduddin berdebat dengan yang lain, belum tentu. Bisa jadi bisa berdebat dengan yang lain. Mungkin punya sumber data yang berbeda.